Pas ospeknya itu gue 1 bulan ada di pusat latihan tempur di Malang. Itu bener-bener di kaki gunung. Pusat latihan tempur banget itu punyanya marinir. Jadi gue di sana sebulan. Abis itu gue balik lagi ke kampus 2 bulan dan itu gue nggak pulang sama sekali dan nggak ada HP, nggak ada komunikasi sama sekali. Itu bener-bener gue ngerayap semua, diguling-gulingin di sana, disuruh push up, suruh lari segala macem, suruh makan cepet. 5 menit ya? Enggak 5 menit lagi, tengah kelima sudah habis. Kalau enggak gue disuruh push up. Pernah mendengar berita nggak sih kayak ada yang meninggal tuh? Itu teman gue. Itu temen lo? Itu teman gue. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Gasan di channel Sederhana dan Merakyat Down to Earth ID. Nah, brother dan sister, sekarang gue lagi sama teman SMA gue nih. udah lama banget ya Udah nggak lama ketemu banget ya. ya. Parah. Ini momen yang pas banget tuh, lagi di Bekasi juga. Lagi pulang juga. Sebelum kita membahas tentang dunia pelayaran duniawi, kita kenalan dulu nih sama temen gue. Ya, jadi nama gue Pratiwi, tapi biasa dipanggil Tiwi sih, panggil Tiwi aja biar nggak panjang-panjang banget. Oke, nah, lu kan sekarang lagi apa sih, kuliah ya? Ya, gue kuliah semester akhir sekarang, baru aja semester 8 sekarang. Nah, ini kan kita masuk ke pelayaran nih. Lu dari tahun berapa sih pelayaran? Gue tuh masuk dari tahun 2016, itu pertama kali gue tes itu tahun 2016. Sekarang kan berarti gue udah tingkat akhir ya, udah semester 8 gitu. Nah, asik gak sih men, kayak lu alasannya apa sih buat masuk ke dunia pelayaran nih? Nah ini nih yang sering banget ditanyain, kenapa sih cewek tuh mau jadi pelaut? Padahal kan itu tuh kalau buat cowok aja kan riskan gitu ya, namanya berlayar, itu kapal gede ngapung gitu kan di atas air. Ya kalau menurut gue pribadi sih jatuhnya lebih kayak menantang aja gitu loh. Kalau lo aja bisa, kenapa gue enggak gitu? Kan kita juga sama-sama makan nasi ya enggak sih? Jadi menantang aja, challenging aja sih buat gue jatuhnya. Tapi kan rata-rata anak-anak kuliah kan, apa, kalau misalnya cewek kan lebih milih kuliah atau enggak yang aman-aman aja nih, kadang ada juga psikolog atau enggak jadi dokter. Nah ini kan unik men, kalau cewek lebih pengen challenging. Iya sih, mungkin kalau buat orang-orang luar tuh pasti lebih ngiranya nih yang masuk-masuk sini tuh cewek-cewek langka nih. Soalnya kalau menurut gue kuliah biasa di tempat biasa itu lebih kayak ngebosenin aja. Rutinitasnya cuma kayak lo datang ke kampus, ngerjain tugas, nongkrong, ngabisin duit jatuhnya. Tapi kalau misalkan gue kayak di sekolah pelayaran gini pasti ada-ada aja ceritanya. Entah gue di push upin lah, gue dilariin, atau gue kasus apa tuh selalu ada gitu ceritanya. Beda dari cerita anak-anak biasa gitu loh. Emang sih berat, cuma nantinya buat cerita tuh banyak tuh cerita. Nah, tapi kalau misalkan sebelum lu masuk ke pelayaran ini, pernah ini nggak sih kayak daftar di kuliah mana gitu? Gue sebelum masuk pelayaran ini sebenarnya lebih tertarik buat masuk Akpol ya. Jujur gue tuh dulu pengen masuk Akpol, cuma karena emang ada satu dan lain hal, jadi akhirnya gue masuk STIP. Emang mungkin juga udah jalannya masuk STIP. Tadinya tuh gue ikut tes tertulis, saya apa yang biasa kita sebut SBMPTN ya. Gue tuh tadinya udah ikut SBMPTN, itu kan bayar ya. Dan gue tuh emang awalnya juga cuma iseng gitu ikut SBM. Tapi gue milihnya jurusan karena emang dulu gue sempet pengen perminyakan. Terus udah diterima? Gue akhirnya udah keterima di perminyakan UPN Jogja, cuma gue tolak karena gue mikir kayaknya bosen deh kuliah gitu-gitu ya. Jadi udahlah gue pelayaran aja. Jadi ya udah gue lepas deh itu UPN Jogja. Berarti emang di karakter lo ini bener-bener butuh tantangan ya? Iya, bosen. Soalnya gue orangnya gampang bosen gitu, jujur. Bosen banget, bosenan orangnya. Tapi kalau hubungan gak sih? Asik. Kalau hubungan gak sih? Tapi udah punya pasangan kan? Udah sih. Udah sold out jadi udah sold out. Udah sold out. Nah, ini kan lu pas SMA tuh masuk organisasi gak sih? Yang terkait dengan pelayaran? Gak ada kan, lo tau sendiri kuliah sekolah kita gak ada yang pelayaran sama sekali. Paling yang paling ada cuma kayak apa sih dulu kita Red N ya? Red N tuh yang kayak lu nanya gue di sana berapa bulan doang, Bapak. Kan ada dulu tuh sekolah kita apa namanya Red N tuh, jadi yang pecinta lingkungan, pecinta alam. Gue tuh nggak ikutan karena ya cuma gitu doang. Karena lo pecinta senja. Kalau kali ya, ampun. Enak nih kopinya ngomong-ngomong. Jadi promosi. Nah, ini kan lu bener-bener belum ada organisasi nih, terus masuk ke pelayaran. Kagok nggak sih, men? Kagok sih enggak, karena jujur bokap gue itu lulusan pelayaran juga. Jadi udah sering denger banyak cerita juga dari bokap gue pelayaran itu, dunia pelayaran kayak gimana. Terus
pas di asramanya di kampusnya kayak gimana. Cuma gue tuh awalnya nggak mau, gue bener-bener nggak mau masuk pelayaran karena nggak mau aja, nggak mau karena udah tahu bokap gue kayak gitu, udah aku nggak mau. Tapi akhir-akhirnya dengar lama-lama tertarik juga dan akhirnya gue masuk juga sih. Bokap lu pelayaran berarti? Bokap gue pelayaran juga dan lulusan sekolah gue juga. Jadi apa yang diceritain bokap gue itu beneran ada di dalam asrama, jadi gue udah nggak kaget gitu, udah oh ya udah kayak gini. Tapi pasti kalau misalnya secara fisiknya kaget dong, kayak disuruh push up lah. Fisik gue, kalau gue tuh enggak juga, karena kan emang gue dari awal tuh pengen masuk akpol, jadi gue tuh udah binjas gitu apa sih istilahnya, kayak udah latihannya tuh udah di push banget. Jadi pas gue masuk STIP yang istilahnya cuma kayak itu kan kedinasan nggak parah kayak akpol kan, jadi pas masuk STIP oh cuma gini doang, ya udah gue nggak masalah juga sih. Tapi kalau sekarang mungkin karena udah jarang olahraga juga, jadi udah. Oh, udah jarang sekarang ya? Ya kan gue udah tingkat akhir, masa gue masih lari-lari. Nah, ini ceritanya sih, ini kan menarik banget nih kalau misalnya masalah tentang ospek atau enggak. Oh, istilahnya apa sih ospek atau mos? Enggak, nah itu kalau di kuliah mungkin kita bisa kenal tuh namanya ospek atau mos ya, masa orientasi siswa. Nah kalau di pelayaran itu atau di sekolah kedinasan itu biasanya dikenal sama sebutan Mada Bintal, kalau enggak Mada Tukar. Mada Bintal itu masa dasar kepemimpinan karakter gitu. Nah, kita persingkat aja namanya pentataran lah ya. Iya, pentataran. Ditatar itu. Ditatar kan? Ditatar itu. Nah, itu ceritanya gimana sih awalnya? Kalau sekarang ya, kalau angkatan gue itu dulu pas ospeknya itu gue 1 bulan ada di pusat latihan tempur di Malang. Itu bener-bener di kaki gunung. Pusat latihan tempur banget itu punyanya marinir. Jadi gue di sana sebulan. Abis itu gue balik lagi ke kampus 2 bulan dan itu gue nggak pulang sama sekali dan nggak ada HP, nggak ada komunikasi sama sekali. Itu bener-bener gue ngerayap semua, diguling-gulingin di sana, disuruh push up, suruh lari segala macem, suruh makan cepet. 5 menit ya? Enggak 5 menit lagi, hitungan kelima sudah habis. Kalau enggak gue disuruh push up. Gila. Kalau enggak teman-teman gue semua disuruh pada push up sampai gue selesai makan. Itu kayak gitu. Gila. Jadi kita udah biasa banget sama yang namanya itu makan. Sebulan tuh? Itu 1 bulan di sana. Nyampe kampus kita 2 bulan lagi. Belum selesai tuh? Itu belum penderitaan belum selesai tuh, belum selesai sampai di situ. Makanya itu kalau emang yang namanya dibikin dari nol itu bener-bener dari nol. Sampai sebelum gue bisa jadi kayak sekarang tuh gue bener-bener dari nol banget. Tapi banyak gak sih yang keluar gitu karena emang gak kuat? Pasti ada. Kan seleksi alam lah ya istilahnya. Yang kuliah-kuliah biasanya udah pasti banyak yang ngundurin diri kan, apalagi kayak gini ya namanya seleksi alam gitu. Tapi secara spesifik nih, ceritain dong kayak di MOS tuh kayak gimana aja bener-bener detailnya, sampai di push up lah, sampai disuruh inilah. Jatuhnya kan kayak pembinaan mental ya. Pembinaan mental tuh kita ya dimarah-marahin, kita tuh pokoknya harus diajarin, kita tuh harus kompak. Kalau kita nggak kompak tuh kita bakal dikasih hukuman. Tapi itu bakal berguna karena kalau kita nggak diajarin kompak, kita nggak diajarin disiplin, ya kita sama aja dong kayak mahasiswa biasa jatuhnya. Makanya dari situ kita diajarin buat kompak, disiplin, tepat waktu tuh. Diajarinnya dari situ. Tapi biasanya sampai ini nggak sih men, kayak temen-temen dulu sampai ada yang nangis gitu? Ada, gue pun nangis karena gue dari SD sampai SMA, dari gue kecil sampai gue SMA itu gue nggak pernah yang namanya ninggalin rumah tuh sampai berhari-hari tuh nggak pernah, apalagi nih hitungannya 3 bulan gue nggak pulang dan nggak komunikasi sama sekali tuh gue nangis. Gue pun nangis, cuma ya itulah kalau taruna itu pantang nangis ya, kita tuh nggak boleh nangis di depan orang-orang, apalagi depan senior tuh kita udah paling pantang. Jadi kita boleh nangis tapi ya nangisnya diam di balik bantal, nggak boleh ketahuan lah, boleh nangis ya, namanya orang kan punya kelemahan masing-masing. Itu misalkan dari pagi udah harus bangun gitu ya? Kalau di asrama nih ya, jadi kegiatan kita tuh bener-bener penuh banget ya, kita bener-bener beda banget karena kita dari pagi tuh jam 4 udah dibangunin buat olahraga pagi. Terus jam 5 kan kita ibadah lah ya, yang agamanya masing-masing lah, pokoknya kita ibadah. Terus habis itu jam 6 kita udah persiapan buat baris makan di ruang makan. Habis itu kita lanjut lagi jam 7, sampai jam 7 kita apel pagi lah istilahnya kan, pengecekan absen. Baru habis itu dari jam 8 sampai jam 4 sore itu kita kuliah biasa. Kita kuliah biasa juga. Oh, kuliah biasa juga? Kita tetap kuliah. Itu nggak ditatar terus sampai akhir zaman itu? Enggak, tapi kuliah kita itu bukan kayak
kita bener-bener kuliah nih kita belajar, enggak, kita tuh pasti ada aja disuruh-suruhnya, disuruh keluar dulu kan, adalah kayak gitu. Ceritain dong kalau misalnya senioritas nih, Wi. Ini ini yang ditunggu-tunggu netizen banget ini tentang senioritas. Senioritas ya. Soalnya kalau gue lihat nih, Wi, di YouTube tuh gak ada cuy, rata-rata pada bahas tentang bongkar muat apa segala. Kata gue ini tidak dibutuhkan netizen karena netizen ini butuhnya kekerasan. Sebenarnya ya, kalau senioritas itu pasti kalau yang tahu tentang STB pasti lebih terkesannya dengan kayak kekerasan gitu ya, pemukulan. Enggak, sebenarnya enggak selamanya kayak gitu. Karena senioritas itu kalau gue kasih contoh gampangnya biar gampang pada ngertinya juga. Kita nih kalau kita ketemu di luar, karena kita udah sering bantuin istilahnya kayak kita ada senior butuh apa nih, misalkan nanya siapa yang dinas jaga hari ini, terus kita kasih tahu. Itu tuh di luar berguna banget. Kita tuh kalau senior ketemu junior di luar tuh pasti kalau contoh gampangnya pasti bakal dikasih makan, dibayarin makan atau dikasih duit tanpa alasan aja gitu. Pasti udah nih buat duit jajan. Emang pasti kayak gitu, akan selalu kayak gitu. Makanya kita kalau udah jadi senior ketemu junior di luar tuh udah ngeluarin duit dong gue. Ngeluarin duit dong gue. Tapi biasanya kalau kayak gitu kan si junior yang traktir enggak sih kalau enggak. Itu tuh kalau kita di sini senioritas di STP itu senior yang traktir junior. Oke. Makanya enak kalau jadi junior sebenarnya, tapi paling diiseng-isengin dulu lah, suruh joget-joget dulu di depannya biasa, tapi enak gitu loh. Itu tuh jadi lebih akrabnya kita tuh gara-gara itu, karena keakraban itu jadi enak gitu loh senioritas di kampus. Tapi kalau misalkan kayak senioritas yang bener-bener secara fisik lo tapi kan gue pernah mendengar berita nggak sih kayak ada yang meninggal tuh? Itu teman gue. Itu teman lo? Itu teman gue. Jadi itu ya namanya adalah ya setiap sekolah kedinasan pasti ada kan, nggak mungkin nggak ada. Mungkin. Itu teman gue pokoknya salah sih sebenarnya emang. Jadi itu waktu kita Mada Bintal itu, waktu kita ospek itu juga kita diajarin cara mukul yang bener kayak gimana biar nggak fatal jatuhnya. Nah itu sebenarnya lebih jatuhnya salah mukul sih. Oh temen lu yang mukul? Nggak, seniornya yang mukul. Cuma jatuhnya salah mukul dan ya. Emosi juga nggak sih pasti? Nggak emosi, itu jatuhnya lebih salah mukul sih. Harusnya kan mukulnya ke perut lah. Kalau ke perut kan itu bisa nahan. Nah itu dia ke ulu hati, makanya jadinya ya namanya orang ulu hati, kita tekan ulu hati sendiri gini aja udah sakit dong. Apalagi tuh dipukul kan, ya, jadinya kayak gitu. Dan itu posisinya kita semua masih ada di kampus. Tadinya tuh kita udah mau dipulangin karena sebelum kejadian itu terjadi udah masuk berita ya? Mati lampu. Mati lampu. Karena kalau mati lampu tuh kita udah pasti dipulangin. Nah pas ternyata nyala lagi, jadi kita nggak jadi dipulangin dan barulah terjadi itu malamnya. Itu gara-gara kenapa biasanya? Oh yang dipukul-pukulin gitu? Kalau waktu itu kebetulan pas dipukulin itu ada istilahnya kan, kita kalau drum band itu kan ngambil alat drum band ya. Jadi itu alat drum band di kita itu sakral gimana ya, orang juga gak bakal ngerti sakral kayak gimana. Itu penting banget lah, jadi buat ngambil alat drum band itu lo harus ya mengabdi dulu sama yang punya alat drum band itu senior kayak gitu. Pasti lo gak bakal ngerti kalau gue jelasin, tapi emang kehidupan kita kayak paham gitu. Sih kayak misalkan butuh alat bandnya, terus lu minjam ya udah nggak harus dipukulin juga, maksud gue ya perkenalan aja gitu. Perkenalan sih jatuhnya. Tapi kan perkenalannya beda. Kalau di universitas biasa gitu mungkin lebih kayak perkenalannya kayak di tatar atau dibully gitu kan. Sebenarnya ya kalau kata gue pembulian itu jauh lebih jahat tau daripada pemukulan. Istilahnya kayak lu dibully, lu bisa depresi, abis itu lu bisa bunuh diri. Tapi kalau dipukulin tuh udah selesai gitu. Paling ya biru-biru udah selesai gitu. Kalau pembulian tuh jahat kalau kata gua. Secara lebih mental ya. Mental dia jatuhnya. Kalau pemukulan kan udah abis dipukulin tuh ya udah selesai, udah minum bareng, ngerokok bareng. Kayak gitu biasa kok. Enggak pembulian sih kalau kata gua. Universitas gua malah lebih ngeri jatuhnya. Lebih bukan jantan lagi nggak sih, kayak bener-bener kayak banci gitu kan? Iya, kalau itu kan udah pukul sekali tak udah selesai kan, udah selesai. Habis itu baik-baik aja, nggak ada dendam atau apa tuh, kita nggak ada. Tapi kalau itu lebih kayak bertele-tele lagi jadi jatuhnya nggak sih? Tapi kalau misalkan yang lu dapetin nih di dunia pelayaran apa sih, kayak sampai sekarang udah mau lulus nih? Keuntungannya ya kalau yang gue dapet, gue lebih ngerasa ya ada nilai plus di diri gue, jadi secara sikap gue bisa beda sama anak-anak yang biasanya lah, anak-anak yang pada biasanya. Cara bergaul gue juga bisa beda lah pokoknya. Orang gue ngeliat kalau gue sama temen-temen gue tuh cara ngomongnya tuh kadang suka beda. Masih bisa lebih disaring lah istilahnya kan cara omongannya. Dipikir dulu lah ya. Terus juga gue bisa lebih dapat banyak pengalaman daripada temen-temen gue yang cuma kegiatannya rutinitas sehari-hari cuma itu aja.
Ya banyak sih kalau kata gue. Secara mental dapet, Secara mental secara dapet. pengalaman juga lu bisa ceritain. Pendidikannya pun juga gue bisa dapat lebih banyak daripada mereka yang emang bener-bener belajar banget gitu loh. Nah kalau misalnya masa pendidikan lu belajar apa sih kalau di pelayaran ini? Ini kan sebenarnya tanggapan orang yang ngeliat ya udah lu ke kapal udah pulang pergi. Itu apa aja yang lu belajarin? Yang gue pelajarin nih, kenapa kapal tuh bisa ngapung sih di atas air? Itu Itu kan ada hitungannya. Ah. Terus udah kapal ngapung, itu besi loh, itu besi bisa ngapung kok di Iya atas sih. air. Terus udah gitu diisi sama muatan lagi, dan muatannya itu banyak, ada kayak Iya. gas, batu bara, ada besi, semua masuk di situ. Dan kalau misalkan asal dimasukin gitu aja nggak ada hitungannya, tenggelam dong kapalnya. Tapi kan kita itu di pelayaran kita harus nganterin muatan dari pelabuhan satu ke pelabuhan lain dengan selamat. Iya. Entah itu muatannya, entah orang-orang yang ada di dalam kapal yang bawa muatannya. Jadi itu yang kita hitung, itu namanya tuh stabilitas ya istilahnya. Jadi emang selama lu kuliah beberapa semester, kalau di ini semester ya apa? Semester kok Semester sama ya? juga hitungannya. Tingkat lah ya. Heeh. Itu benar-benar cuma pelajarin bongkar pasang gitu doang. Iya, tentang muatan, tapi ada juga tentang kayak hukum-hukumnya Oh, kan, ada juga ya? ada hukumnya yang ngatur semua. Ada peraturan-peraturannya juga. Nah, itu peraturan yang paling penting sih. Kalau kita sih biasa kenal tuh peraturan pencegahan tubrukan laut tuh kan, untuk bahaya navigasi kan juga kita harus pelajarin itu juga. Itu yang paling penting kalau nanti kita jadi mualim di kapal ya. Itu yang paling penting. Terus kalau misalnya kayak ada komunikasinya atau Ada, itu juga ada, kita ada komunikasi tuh, ada namanya SMCP. Ada tuh. Terus manajemen perkapalan juga ada kan? Ada juga semua kita ya. Lu Jadi pelajarin tuh semua? perkapalan itu nggak tentang selalu tentang muatan. Jadi ada aturan yang ngatur tentang dinas Iya. jaganya, tentang muatannya, banyak kok. Gila, ini juga ya maksudnya. Susah juga Susah sebenarnya kalau yang orang-orang tahu tuh paling cuma gini doang Iya. kok. Cuma gini doang, enggak tahu. Cuma enaknya doang lu keluar negeri gitu kan. Iya, itu padahal yang dipelajarin tuh banyak banget. Iya. Banyak banget, bener-bener banyak banget. Nah, kalau misalkan tips nih buat anak-anak muda nih, Wi, buat orang yang pengen mau masuk nih ngeliat di dunia perlautan ya, apa perkapalan. Itu apa sih? Tipsnya ya, kalau buat yang mau nerusin gue di sekolah pelayaran ini, mental sih yang harus disiapin. Karena lu dalam segala situasi lu harus bisa tetap belajar. Iya, benar sih. Lu harus bisa tetap belajar. Dan jangan lembek ya. Kalau lu udah tertekan cuma gara-gara, karena kita Iya. tuh rentan banget sama yang namanya diteriakin. Iya. Weh lari lah, weh inilah, itu tuh paling Enggak sih, rentan banget. itu mah halus kata gue, wah. Itu padahal kan gak mungkin gue sebutin di sini. Jadi pokoknya tuh istilahnya kayak kalau ngapain sih cuma kayak gini doang disuruh lari, itu pasti lu bakal ngerasa tertekan sendiri dalam diri lo. Dan dalam situasi kayak gitu lu tetap harus bisa dapetin nilai yang bagus di kelas. Dan lebih parahnya lagi, lu harus bisa tetap fokus belajar dengan segala tekanan dan jam tidur yang kurang. Karena emang gue akuin di kapal itu jam tidur itu benar-benar kurang banget. Nah, itu sih yang mau nanti kita bahas ya. Kurang banget. Nah, itu selain mental ada tips apa lagi nggak sih? Apa cuman hanya sekedar mental aja? Mental sih, kalau untuk semua kedinasin yang gue rasa itu mental yang paling perlu. Mungkin kalau misalnya anak yang biasa dimanja kayaknya nggak masuk. Nggak bakal. Itu kebanyakan tuh kan nggak semua orang bisa. Baru lagain kaki udah pulang. Udah minta pulang. Nggak semua orang bisa survive juga di situ. Makanya ya orang-orang tertentu aja sih yang bisa masuk situ tuh. Bukan karena kan kalau orang-orang pasti dengernya pelayaran enggak mahal nyogoknya segala macam, enggak, bukan itu sih kalau kata gue. Itu masalah mental lo. Mau lu mau nyogok berapa, lu masuk. Tapi kalau mental lo nggak ada, nggak bisa dibeli ya. Lu nggak bakal bisa survive. Itu mental itu terbentuk soalnya, nggak bakal bisa. Dan senior juga nggak bakal mau dibeli sama uang anjir. Nggak bakal bisa karena ya nanti dunia kerja ya, bukan pelayaran juga kalau kata gue. Dunia kerja itu keras. Tapi benar-benar dilatih banget nggak sih, Wi? Karena kan nanti kan di dunia kerja ya, apalagi banyak banget cerita teman-teman gue yang benar-benar kayak sampai jilat-jilatan juga, sampai sikut-sikutan. Itu kelatih banget ya berarti ya? Kelatih banget sih, terbantu banget di situ karena ya secara nggak langsung tuh apa yang mereka omelin ke kita, apa yang mereka marah-marahin ke kita nanti tuh berguna, nanti kepikiran juga. Oh iya bener juga ya dulu gue diginin ya, pasti nanti tuh kepikiran. Jadi emang awalnya tuh kesel kan, apaan sih cuma kayak gini doang kok jadi kayak gitu. Terus pas nanti lo udah ngerasain, oh iya bener juga ya katanya, pasti kayak gitu. Karena gue juga ngerasain kayak gitu. Benar-benar enak lah ya. Kalau diajarin apa aja sih, kayak misalnya kedisiplinan, kejujuran gitu juga semuanya. Nah itu jujur, yang paling penting sih jujur ya di mana-mana. Jujur ya, tapi ya jujur boleh, cuma ya jangan jujur banget karena ya namanya dunia kerja kan. Ya kalau emang jujur buat
Ya jujur ya kalau emang bisa bohong buat kebaikan ya gimana ya? Iya benar sih. Oke deh, jadi untuk sesi tentang formalitas nih ini bakal lebih seru lagi di topik selanjutnya. Jadi sampai itu aja, brother and sister. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share video gue. Jangan lupa.